Mungkin sebagian dari kita sudah biasa melakukan refleksi, tapi apakah semua refleksi itu efektif? Ini adalah Bu Wati, seorang guru sekolah dasar yang sudah mengajar puluhan tahun. Bu Wati sedang melakukan pembelajaran di kelas 6. Ia membuat inovasi pembelajaran yang diberi judul Temukan Planetmu. Inovasi ini sesuai dengan permintaan peserta didik yang ingin suasana pembelajaran di luar kelas. 30 menit awal, semua peserta didik tampak begitu bersemangat untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disembunyikan Bu Wati di berbagai tempat. Semangat anak-anak sangat luar biasa. Mereka terlihat antusias dan terlibat dalam aktivitas belajar hari ini. Namun, setelah 30 menit berjalan, aktivitas yang sudah direncanakan tiba-tiba tidak berjalan sesuai rencana. Beberapa peserta didik terlihat tidak ikut menjawab pertanyaan. Ada yang tidak semangat mencari kertas yang disembunyikan, bahkan ada yang bermain sepak bola ketika aktivitas berjalan. Dari kejadian tersebut, kemudian Ibu Wati berefleksi. Ia tidak puas dengan bagaimana kelasnya berjalan dan berpikir apa yang perlu diperbaiki agar tidak terjadi lagi. Akhirnya, ia menyimpulkan bahwa aktivitas belajar di luar kelas tidak kondusif untuk peserta didiknya. Untuk selanjutnya, ia akan fokus pada aktivitas dalam kelas saja. Apa pendapat Ibu Bapak mengenai solusi yang diambil Bu Wati? Dalam pengalaman Bu Wati, kita melihat bahwa Bu Wati sudah melakukan inovasi pembelajaran dan memiliki keinginan kuat untuk melakukan refleksi. Hal ini menunjukkan Bu Wati memiliki kemauan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan. Tetapi, apakah refleksi yang dilakukan Bu Wati sudah efektif? Jika kita amati lebih dalam, permasalahan yang dialami Bu Wati adalah antusiasme peserta didik yang terus menurun dalam pembelajaran. Akibatnya, pembelajaran menjadi tidak kondusif. Namun, solusi yang diambil oleh Bu Wati yaitu meniadakan pembelajaran di luar kelas. Apakah solusi yang diputuskan Bu Wati menjawab permasalahan? Yap, solusi untuk menghilangkan pembelajaran di luar kelas tidak menjawab permasalahan mendasar yang dialami Bu Wati, yaitu antusiasme peserta didik dalam pembelajaran. Jika dikaitkan dengan siklus ALACT dari tahap pertama, yaitu action atau tindakan, Bu Wati cenderung terburu-buru mencari metode tindakan alternatif. Akhirnya, solusi yang terpilih adalah menghilangkan metode belajar di luar kelas. Bu Wati melewati tahap 2 dan 3, sehingga ia tidak melihat kembali apa yang telah terjadi dan melihat aspek-aspek penting. Padahal, jika melalui tahap kedua, yaitu melihat kembali, Bu Wati dapat memikirkan lebih dalam mengenai 1. Apa yang terjadi 30 menit di awal pembelajaran? 2. Mengapa peserta didik mengalami perubahan antusiasme? 3. Bagaimana kelengkapan dan kemudahan teka-teki yang diberikan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dapat memudahkan Bu Wati melihat kembali apa saja yang terjadi dalam proses pembelajarannya. Lalu, jika Bu Wati mencoba menyadari aspek-aspek penting, mungkin Bu Wati bisa menemukan bahwa sebenarnya antusiasme murid sudah terbangun di 30 menit pertama. Artinya, peserta didiknya bukan dari awal tidak antusias. Dan hal-hal lain seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang muncul sepanjang pembelajaran. Dari pertimbangan-pertimbangan yang dilalui, barulah kemudian Bu Wati dapat melanjutkan ke tahap 4, yakni menentukan metode tindakan alternatif terhadap permasalahannya. Bapak Ibu, dari kisah Bu Wati tadi,
kita belajar bahwa tidak semua refleksi berjalan efektif. Tapi, hal ini bisa dihindari dengan mencoba memahami dulu situasi yang terjadi lebih mendalam. Dengan begitu, refleksi menghasilkan solusi yang tepat sasaran sesuai dengan akar masalah. Jangan terburu-buru untuk segera menemukan solusi sehingga kita melewati hal-hal penting. Keterampilan berefleksi ini tentunya perlu dilatih dan diasah. Semakin terlatih, maka akan semakin efektif refleksi yang kita lakukan.